Profesor dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang juga Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Emir Ideal Ulzam menilai gemuknya porsi Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto akan membutuhkan anggaran besar. Namun keuntungannya adalah pekerjaan kementerian akan lebih terfokus sehingga diharapkan para menteri bisa bekerja lebih efisien dalam melayani masyarakat sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Saya akan lebih menyoroti bagaimana sebenarnya kabinet ini bisa bekerja dengan baik. Eh, dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo, dalam arahan pertamanya ketika sidang kabinet tersebut, sebenarnya ada 4 poin yang menjadi tumpuan yang kenapa kabinet ini bisa segemuk ini. Kalau kita mengacu kepada tujuan negara Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pertama tentang melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, bagaimana memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, melaksanakan ketertiban dunia. Dan 4 tujuan itu harus dilaksanakan dengan baik. Tadi Bu Nailati sudah menjelaskan bagaimana konsep zero poverty dengan toleransi kemiskinan, yaitu harus 0%. Dan ini tujuan bagian dari tujuan nasional yang harus dilaksanakan. Nah, kabinet gemuk ini mungkin menurut saya kenapa di periode pertama ya kemungkinan akan ada reshuffle kata Mas Dedi tadi, ya mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu yang membuat beliau harus melakukan. Kemudian yang kedua, dari kabinet yang gemuk ini saya melihat ada keinginan Pak Presiden itu melihat keterwakilan politik yang luas secara inklusif. Betul, negatifnya nanti akan tumpang tindih pekerjaan, tapi secara pekerjaan menurut saya justru akan lebih efektif, akan lebih mempermudah dan memperpendek arus kebijakan yang dibuat oleh masing-masing instansi pemerintahan ataupun kementerian. Misalnya kementerian yang sudah ditunjuk itu punya pengaturan kebijakan secara khusus yang langsung dieksekusi oleh menteri tersebut. Walaupun anggarannya akan terbatas ataupun anggaran untuk membiayai kementerian tersebut akan besar. Tapi positifnya ya ini bisa mempermudah masalah kebijakan yang akan dibuat oleh kementerian yang terkait karena berlangsung kepimpinannya di bawah orang-orang itu. Yang kemudian yang ketiga saya melihat ada pembagian beban tugas yang menurut saya ya ini tugas untuk kamu dilaksanakan dan akan lebih mudah dikontrol dengan kementerian Kemenko ataupun kementerian koordinator yang sudah ditunjuk.